Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang berisi Syafiq Irfansyah, NIM 135220003, Ahmad Novel Ramadan dengan NIM 1352205, dan Elijah Daryl Shen dengan NIM 1352297, izin mempresentasikan mengenai research kami mengenai Bio Nusantara. Next. Sebelumnya, daftar isinya adalah latar belakang, dataset, metode, dan hasil analisis. Nah, untuk latar belakangnya, pertama, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Letaknya yang strategis di antara dua samudera dan dua benua menjadikannya rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Banyak di antaranya bersifat endemik. Kekayaan biodiversitas ini dipengaruhi oleh pembagian wilayah biogeografi seperti garis Wallace dan garis Weber, yang membatasi distribusi spesies antara kawasan Asia dan Australasia, serta menciptakan zona transisi unik bernama Wallacea. Namun, tingginya kompleksitas data biodiversitas Indonesia memerlukan alat yang mampu mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi secara efisien dan interaktif. Untuk itu, dikembangkanlah Bio Nusantara, sebuah platform berbasis Python yang menggabungkan pemetaan interaktif, analisis filogenetik, serta visualisasi data biodiversitas guna mendukung penelitian biogeografi dan upaya konservasi di Indonesia. Next. Untuk datasetnya ada dua. Yang pertama itu GBIF. GBIF ini digunakan untuk mendapatkan data biodiversitasnya sendiri. Nah, data-data yang kami ambil itu dikerucutkan menjadi 4 kelas, yaitu mamalia, aves, amfibi, dan reptilia. Next. Untuk dataset yang kedua itu ada sequence gen NCBI. Sequence gen NCBI ini digunakan untuk menganalisis pohon filogenetik. Next. Oh ya, dan satu lagi ada dataset data Taman Nasional Indonesia. Nah, dataset Taman Nasional ini didapatkan scraping manual pada website Wikipedia, karena yang dibutuhkan hanya sedikit yang berupa nama, lokasi, dan luas tanaman nasional tersebut. Next. Untuk metodenya sendiri ada dua, yaitu yang pertama analisis geospasial. Ini digunakan pada implementasi garis Wallace dan Weber, sama visualisasi interaktif ya, dengan menggunakan library volume. Ini tuh yang bakal ngeclusterin, yang bakal nge-marking lokasi-lokasi biodiversitas ditemukannya di mana aja. Next. Selanjutnya ada analisis filogenetik. Ini menggunakan alignment sequence dengan nama algoritmanya itu multiple sequence alignment dengan MAFFT untuk sequence dari NCBI. Ini dia bakal merekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan dataset yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya mungkin bakal dilakukan demo dari aplikasinya. Oke. Jadi ini untuk tampilan awal dari aplikasinya itu sendiri dan mungkin hanya satu page saja ya untuk aplikasi ini. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis plottingan ya. Yang pertama ini plottingan yang untuk mengklasterisasi dari beberapa spesies yang kalau di zoom out gitu. Terus di sini yang hijau dan ada pulse-nya itu untuk plottingan data Taman Nasional. Terus di sini juga ada garis Wallace dan garis Weber-nya itu sendiri. Oke, jadi kalau kita klik plottingan dari klasterisasi ini, nanti otomatis ke zoom in jadi spesies-spesiesnya itu tersendiri. Bisa dilihat. Di sini misalkan contohnya ada spesies namanya Candoia carinata. Nah, kalau kita klik plottingan spesies ini, kita bisa lihat beberapa informasi yang ditampilkan. Nah, informasi ini tuh tadi didapatkan dari data si GBIF-nya itu. Terus kalau kita klik view phylogenetic tree, akan ditampilkan pohon filogenetik per spesiesnya dari pohon filogenetik yang udah dibuat tadi sebelumnya. Nah, pohon filogenetik ini itu dibuat dari satu pohon besar dari seluruh spesies yang kita dapatkan dari data NCBI-nya, terus kita ambil 20 spesies terdekat pada matriks jaraknya itu tersendiri. Oh iya, di sini juga ada beberapa informasi mengenai legend plottingannya, dan ada informasi juga mengenai biodiversitasnya. Mungkin dari demo itu saja.
Kita akan lanjut ke analisisnya. Oke, untuk analisis data, kami mengambil sampel ya, satu spesies dari reptil dan satu spesies dari apes. Dan untuk reptil ini kita mengambil kelas Testudines, yang mana untuk Testudines ini kita bisa melihat spesies seperti Crocodylus porosus dan Dermochelis coriacea, yang masing-masing dari zona transisi, dan bisa dilihat di pohon filogenik yaitu sebelahan ya, dia cukup dekat gitu untuk kekerabatannya. Sedangkan kalau kita bandingkan ke spesies di zona Asiatik maupun Australasia, itu bisa di next. Nah, ini misalnya di zona barat, kita lihat Chelonia bidas. Nah, dia itu kekerabatannya itu lebih renggang gitu ya, di pohon filogeniknya. Mungkin nggak langsung tergambar di pohonnya, tapi kalau dilihat dari hubungannya gitu ya, dari hubungannya, hubungan kekerabatannya, itu bisa dilihat ada perbedaan yang signifikan gitu. Kalau yang tadi dia benar-benar sebelahan di secara pohon filogenetik, kalau itu dia ada perbedaan beberapa spesies gitu ya dari belakang. Tapi walaupun nanti ujung-ujungnya itu dia akan mengambil spesies yang sama gitu ya, pohon filogenetiknya. Next ke zona yang timur. Sorry ya, oke. Mungkin nggak dilampirkan. Oke. Kemudian untuk yang apes ya, untuk yang apes ini misalnya ada Passeriformes. Passeriformes ini jadi dia semuanya apes ya, tapi di ordo Passeriformes. Tapi kalau kita lihat di zona Asia atau zona baratnya, zona Asiatik, kita bisa lihat kayak Loncura leucogastrioides dan Loncura maja, itu lagi-lagi hubungan kekerabatannya sangat dekat ya, sebelahan gitu. Kalau dilihat di pohon filogenetik. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan di zona lain, boleh next. Nah ya, ini misalnya dari zona transisi ya, zona yang tengah, itu Loncura tricapilla contohnya. Nah bisa dilihat, itu bisa dilihat loh ya, Loncura maja sama Loncura leucogastrioides di bawah. Dan itu yang tadi sama-sama dari zona barat gitu ya, zona Asiatik. Tapi di zona transisi, ini Loncura tricapilla walaupun dari genus yang sama juga, tapi hubungan kekerabatan itu lebih renggang gitu ya. Sehingga itu lebih sebenarnya menunjukkan bahwasanya ada korelasi gitu ya antara habitat tempat spesiesnya tinggal dengan hubungan kekerabatannya di pohon filogenetik. Oke, demikian untuk demo mengenai hasil tugas kami ya terkait Bionusantara. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Dan silakan jika ingin ada masukan lebih lanjut, silakan di komen saja di bawah ini. Sekian dari kami, terima kasih.